diagram fase atau diagram PT, ya. Nah, di sini terlihat beberapa hal yang perlu diperhatikan. BC, ini garis didih. Kok bisa garis didih? Karena antara cair dengan gas didih, ya. BC itu. Sekarang BD. BD ini adalah garis beku antara padat dengan cair, ya. Sedangkan AB ini adalah garis sublimasi, ya. Perpotongan ketiganya itu disebut dengan titik triple. Kita teruskan. Nah, di sini kelihatan tekanan uap, ya. Di sini temperaturnya. Titik beku pelarut, biasanya pelarutnya air, 0 derajat, ya. Nah, titik beku larutan lebih kecil dia. Titik beku larutan itu maksudnya air yang dikasih garam atau gula, ya. Ada zat terlarutnya. Ini titik beku larutan, lebih kecil. Maka dikatakan ini adalah penurunan titik beku larutan. Delta T F, frost, beku. Yang ini titik didih pelarut. Ini titik didih larutan. Jadi larutannya itu titik didihnya lebih tinggi. Maka dikatakan kenaikan titik didih larutan. Delta T boil, didih. Ya, kenaikan titik didih. Penurunan titik beku. Oke. Ini larutan, ya, yang berwarna. Sedangkan yang hitam ini adalah pelarut murni. Oke. Ini diagram fasenya. Lanjut. Osmosis. Apa itu osmosis? Ya. Kita teruskan. Osmosis itu perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan. Ini pelarut air. Ini larutan. Jadi ngerembes dari sini ke sini. Atau dari larutan yang lebih encer ke yang lebih pekat. Melalui selaput semi permeable. Selaputnya yang ini. Ya. Nah, selaput semi permeable. Tekanan osmotik. Bagaimana tekanan osmotik ini? Ya. Nah, kita bisa lihat pada peristiwa osmosis terjadi perembesan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Ini encer. Ini larutan yang lebih pekat. Ke sini dia. Ya, jadi naik ini. Nah, setinggi ini. Ini selaput semi permeable. Itu tekanan osmotik. Ini tekanan untuk menahan ini supaya dia stabil lagi. Itu tekanan osmotik. Dilambangkan dengan P. Ya. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan encer dapat dihitung dengan rumus PV sama dengan nRT. Pernah dengar ya? Nah, P-nya P di sini. Kita ganti. P kan pressure. Nah, di sini P, tekanan osmotik. Volume larutan dalam liter. Mol N, suhu absolut Kelvin ya, 273 ditambahkan 273. Tetapan gasnya 0,082, cukup ya. Nah, maka ini pindahkan jadi N per V. N per V itu apa? Molaritas kan? Jadi sama saja P sama dengan M besar RT. Nah, ini. Oke. Sifat koligatif larutan elektrolit ya. Itu ada faktor Van Hoff-nya dinyatakan dengan I. 1 tambah N-1 kali alfa. Alfa itu apa? Derajat ionisasi elektrolit. N itu jumlah ion yang dapat dihasilkan oleh satuan rumus senyawa elektrolit. Misalnya NaCl, Na1Cl1, jadi 2 N-nya. K-nya 2, SO4-nya 1, jadi N-nya 3. Ya, itu N. Oke, 1 plus N-1 kali alfa. Itu I, faktor Van Hoff. Jadi untuk larutan elektrolit kita tambahkan saja